Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang berbahagia ataupun hari yang penuh dengan sukacita. Sebab hari ini firman Tuhan akan menghampiri hidup saudara. Bukan hanya memberikan kepada saudara pewahyuan sehingga membuat langkah hidup saudara mudah untuk sampai kepada destiny. Tapi lebih daripada itu, Allah akan memberitahukan satu misteri di mana saudara akan dibawa oleh Allah kepada posisi dari kemenangan kepada kemenangan. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami di masa-masa sorga yang terbuka ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Engkau memberikan diri-Mu sendiri melalui firman-Mu. Itu menjadi nyata sehingga pada zaman kami, pada masa kami ini, kami hidup dengan bisa memanifestasikan Engkau secara utuh. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu dan oleh karena pekerjaan Roh-Mu itu mewujudkan firman itu menjadi pribadi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Pribadi-Mu menjadi pribadi kami. Kami saat ini berdiam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menerima apa yang Kau perkatakan kepada kami. Kami mau mewujudkan apa yang Kau perkatakan kepada kami. Di dalam diri kami dan melalui kami. Kami siap saat ini Tuhan bagi Engkau. Berfirmanlah bagi kami. Dan kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mulai hari ini saya akan bagikan kepada saudara apa yang disebut dengan power of knowing atau kuasa mengetahui. Apabila saudara menerima anugerah dari Tuhan, oleh karena Tuhan membuat saudara bisa menerima kuasa mengetahui ini, power of knowing ini. Sehingga itu akan sekaligus menempatkan saudara di suatu posisi rohani. Yang saya katakan adalah posisi rohani itu adalah saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan sampai pada garis akhir. Saya ulangi bahwa saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan sampai garis akhir. Tanpa sedikit pun juga. Saudara akan digoyahkan. Tanpa sedikit pun juga. Saudara akan mengalami kendala di dalam perjalanan hidup saudara. Saya ingin supaya saudara mengetahui lebih dahulu isi hati Tuhan. Apa yang ada di dalam dirinya. Mari saja kita untuk kita bisa melihat Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kalau engkau lanjutkan kepada ayat 8, mungkin bisa saja nanti kita akan bahas dengan cepat. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ayat ini memberikan gambaran buat kita, kejelasan buat kita. Bahwa sebelum Tuhan berbuat sesuatu yang hanya Dia saja yang bisa lakukan itu. Maka Dia akan katakan, Dia akan singkapkan itu. Dia akan beritahukan. Kalau saudara lihat di berbagai macam Alkitab, versi-versi Alkitab, itu ditulis bahwa Dia akan menyatakan dulu apa yang Dia mau perbuat itu.
kepada para hamba-hambanya. Sementara saudara tahu bahwa apa yang mau diperbuat oleh Allah itu tidak ada satupun makhluk di sorga dan di bumi sanggup untuk menghalanginya ataupun mengulur waktunya ataupun untuk membatalkan perbuatan Tuhan itu. Jadi hari ini engkau akan mendengarkan bahwa Allah berkeinginan supaya saudara tahu apa yang dia akan kerjakan. Apa yang dia akan perbuat. Saya mengajak kita untuk kita bisa melihat lebih dahulu. Kita bisa melihat lebih dahulu. Itu di dalam Amplified Classic Bible. Di situ dituliskan demikian. Amplified Classic Bible ayat yang ke-7-nya saja. Surely the Lord God will do nothing without revealing His secret to His servants, the prophets. Jadi dikatakan demikian, sungguh Tuhan Allah tidak akan berbuat apa-apa tanpa mengungkapkan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Allah akan membuka rahasianya kepada para nabi. Dan nabi-nabi ini yang akan menyampaikan rahasia Allah itu kepada umatnya. Saya mau beritahu pada saudara, mengapa dikatakan itu adalah rahasia? Karena itu artinya adalah tidak untuk setiap orang. Tidak untuk setiap makhluk. Allah luar biasa. Tapi dia mau berikan yang spesial ini. Misterinya tersingkap kepada umatnya. Satu lagi. Kalau saudara cuplik itu dari The Message Bible. The Message Bible dikatakan gini. The fact is, God the Master does nothing without first telling His prophets the whole story. Ini luar biasa sekali. Saudara hanya lihat di tayangan saja. Ini luar biasa sekali. Faktanya adalah Tuhan, sang pemimpin atau jagoan, tidak melakukan apapun tanpa terlebih dahulu menceritakan, ini yang luar biasa, menceritakan seluruh kejadian yang akan terjadi. Seluruh kejadian yang akan terjadi atau seluruh kisah yang akan terjadi kepada para nabinya. Roh Allah membuat saya bergetar ketika saya membaca The Message Bible. Allah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat yang hanya Dia saja yang bisa melakukannya sebelum Dia menceritakan kepada para nabinya, kepada para hamba-hambanya seluruh kejadian. Jadi, misalnya, misteri Allah itu, rahasia Allah itu, akan dilakukan pada 1 Januari, misalnya, 1 Januari 2023. Menurut Message Bible, saya ulangi, menurut Message Bible, dia akan lebih dulu menceritakan seluruh kejadiannya. Kenapa? Itu terjadi sampai tanggal 1. Apa yang terjadi minggu depan, hari besok, hari ini. Dia ceritakan semuanya. Bagaimana sampai tanggal 1 Januari 2023. Itu terwujud. Jadi kita tidak bisa menggeleng-gelengkan kepala seolah-olah terheran. Wow, tanggal 1 Januari 2023 kita sampai di sana pada tanggal itu kita mengatakan ini ini mujizat. Kita tidak. Karena Allah sudah menceritakan seluruh kejadian. The whole story.
Luar biasa. Dan itulah yang harus diceritakan oleh para nabinya kepada umatnya. Itulah yang harus diceritakan para hamba-hambanya kepada gerejanya. Jadi sejak dulu, karena ini tertulis di Perjanjian Lama. Sejak dahulu, Allah sudah berkeinginan. Tidak ada yang menjadi misteri. Tidak ada yang menjadi misteri bagi umatnya. Mengapa menurut The Message Bible dikatakan menceritakan seluruh kejadiannya? Saya mau beritahu pada saudara. Langkah-langkah yang harus terjadi pada hidup saudara. Setelah engkau diberitahu apa yang dia mau perbuat. Langkah-langkah hidup saudara. Itu dikarenakan power of knowing. Dianugerahkan. Atau kuasa mengetahui. Itu diberikan kepada saudara. Sehingga saudara berada di satu posisi. Saya katakan saudara akan berada di satu posisi. Tahu dengan pasti. Saudara berada di satu posisi. Posisi rohani. Pada saat saudara menerima power of knowing. Ataupun kuasa untuk mengetahui ini. Saudara berada di satu posisi. Tahu dengan pasti. Apa yang akan Tuhan lakukan. Tahu dengan pasti. Apa yang akan Tuhan lakukan. Dan kapan akan Tuhan lakukan itu. Wah, roh saya bergetar, batin saya bergetar sekali. Untuk saya menjelaskan kepada saudara. Ini adalah masa anugerah. Di bawah sorga yang terbuka. Saudara menerima suatu kuasa. Bukan hanya membuat saudara bisa bertahan melawan si jahat. Dalam peperangan rohani. Tetapi membawa perjalanan saudara. Karena saudara berada di jalur kemenangan. Dengan kata lain. Iblis, musuh saudara, tidak bisa menyentuh saudara sedikit pun juga. Tahu dengan pasti apa yang akan Tuhan lakukan. Tahu dengan pasti kapan akan Tuhan lakukan itu. Sekarang kita beranjak kepada Alkitab yang lain. Di Amos 3 ayat 7 dan 8. Kita baca. Itu adalah ERV. English Easy to read version. When the Lord decides to do something, He will first tell His servant, the prophets. When a lion roars, people are frightened. When the Lord God speaks, a prophet must prophecy. Terjemahan bebasnya. Ayat 7. Ketika Tuhan Allah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Pertama-tama dia memberitahu hambanya para nabi. Ketika singa mengaum. Orang-orang ketakutan. Ketika Tuhan Allah berbicara. Seorang nabi harus bernubuat. Seorang nabi bernubuat. Berarti sudah terjadi. Sudah termasuk ada waktu yang telah disetting oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Ketika dia berbicara kepada para nabinya. Seperti satu singa mengaum. Maka efeknya terjadi di lingkungannya. Akan muncul ketakutan bagi yang mendengarkan suara itu. Saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan. Itu akan berefek. Berdampak pada hidup saudara.
Tapi kalau saudara mendengarkan khotbah orang, belum tentu itu akan berefek kepada hidup saudara. Tetapi apabila firman Tuhan itu keluar dari mulut si hamba Tuhan tersebut, maka itu akan berdampak kepada hidup saudara. Itu yang dimaksudkan menurut terjemahan ERV. Saya mau beritahu pada saudara, power of knowing ataupun kuasa mengetahui ini adalah senjata yang meluluh lantakkan musuh. Karena apa? Karena di dalam senjata ini, power of knowing ini, itu sudah terkandung, saya ulangi sekali lagi, sudah terkandung yang disebut dengan spiritual timing. Spiritual timing. Apa itu sudah yang dimaksud dengan spiritual timing? Adalah waktu rohani, waktu ilahi yang tepat. Oke, saya merasakan saudara belum bisa menangkap. Saya mau berbicara, saya ulangi sedikit lagi, sedikit. Di Amos 3 ayat 7 dikatakan Allah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat sebelum dia memberitahukan rahasia tentang perbuatan-perbuatan dahsyat itu kepada para nabinya. Mengapa disebut nabi? Maka dia akan berbicara kepada umat Tuhan. Berarti ketika umat Tuhan telah diberitahukan, dan menurut ayat 8 dari Amos 3 ayat 8 ini, dia katakan tentang nubuatan. Ketika umat Tuhan telah diberitahukan tentang apa yang mau Tuhan lakukan, perbuatan-perbuatan dasar yang tidak akan bisa ditunda, tidak akan bisa dihalangi, tidak bisa dibatalkan. Apa yang mau Tuhan lakukan? Maka dengan demikian, maka umat Tuhan telah dibawa, telah dianugerahi power of knowing. Kuasa untuk mengetahui. Kemampuan untuk mengetahui rahasia itu. Di dalam rahasia itu, di dalam nubuatan itu, juga sudah terkandung. Di dalam kuasa mengetahui itu, juga sudah terkandung. Sudah terpahami. Sudah diketahui juga. Yaitu tahu dengan pasti apa yang akan Tuhan lakukan dan kapan akan Tuhan lakukan itu. Saya mau beritahu pada saudara. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Apa yang Tuhan mau lakukan, tidak ada satupun makhluk di sorga dan di bumi dan di neraka yang bisa menundanya, membatalkannya, atau memperlambatnya. Tidak bisa. Berarti power of knowing, kuasa untuk mengetahui, itu adalah kuasa yang dahsyat sekali. Karena engkau tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi itu. Dan menurut Message Bible, dikatakan dia akan menceritakan kepada para hambanya seluruh kisah. Ya. Sampai kepada waktu dia melakukan perbuatan-perbuatan besar itu. Dia akan melakukan itu. Satu kisah saja. Saya berikan contoh. Yesaya tahu
Saya ulangi, Yesaya tahu. Daud tahu. Abraham tahu. Musa tahu. Daniel tahu. Dan beberapa kitab hamba-hamba Tuhan para nabi tahu. Bahwa Allah akan melakukan perbuatan besar. Di mana Mesias akan datang. Mereka tahu kapan akan datang itu. Dan saudara bisa lihat. Umatnya tahu kapan datang itu. Walaupun sebagian kecil. Dan saudara bisa lihat. Bisakah ketika hari penggenapannya itu digagalkan? Tidak bisa. Saudara bisa lihat. Kaisar Agustus yang memerintah Romawi pada waktu itu. Memerintahkan sensus. Dia berkuasa untuk seluruh tanah Yudea. Dia berkuasa untuk seluruh Israel. Dia berkuasa hampir seluruh dunia. Dia berkuasa. Tetapi Yesus tetap bisa lahir. Meskipun pada masa itu sensus itu menimbulkan kesulitan. Oleh karena apa? Tempat penginapan. Karena orang harus mengalami pergeseran pergi ke kampung halamannya. Tempat di mana KTP mereka dibuat. Tempat di mana identitas mereka tercatat. Dan dilakukan sensus seperti itu. Sensus itu adalah demi untuk kepentingan politik kaisar. Tetapi di samping itu juga bisa menghalangi lahirnya Mesias. Tapi saudara bisa lihat. Meskipun Yesus lahir. Saya ulangi, Yesus lahir beberapa bulan sebelum sensus itu. Tapi Allah telah berfirman bahwa Maria akan mengandung. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Allah bisa melakukan perbuatan besar. Bukan hanya menghadirkan para malaikat. Tetapi membuat Yesus terlahir sehat. Dan normal. Meskipun dia ada. Dia lahir di kandang binatang di Betlehem. Yesus berusaha mau dibunuh oleh perintah Raja Herodes. Tapi tetap tidak ada. Kalau saudara hidup dengan power of knowing atau kuasa mengetahui ini. Maka saudara memiliki satu senjata yang meluluh lantakan musuh saudara dari perjalanan hidup saudara. Karena di dalam power of knowing, kuasa untuk mengetahui ini, sudah tergandung yang disebut tadi saya sampaikan, spiritual timing. Itu waktu rohani yang tepat. Saudara tahu waktu rohani yang tepat. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan selalu memperingatkan dunia akan penghakiman, akan penghukuman dia. Akan segera datang menimpanya. Itu diucapkan oleh para nabinya. Diberitahukan kepada umatnya. Diberitahukan kepada orang-orang yang bukan umatnya. Mengapa Allah harus memberitahukan itu? Agar umatnya yang tahu tentang spiritual timing, waktu rohani yang tepat, kapan Allah melakukan itu? Agar umatnya terhindar, agar itu tidak menimpa umatnya. Ini penting buat hidup saudara. Karena kuasa mengetahui ini, itu akan mengakhiri kegiatan musuh. Baik itu melalui para nabi-nabi, maupun itu juga dalam hidup umatnya. Saudara lihat, Nuh, pada masa Nuh, lihat di sini hal yang janggal.
Di Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kemudian di ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kemudian dikatakan ini ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, saudara bisa lihat. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan hewan, Allah yang menciptakan binatang melata, Allah yang menciptakan burung-burung di udara. Dia menyesal karena manusia. Dan dia mau memusnahkannya. Pertanyaan buat kita. Kalau begitu, Allah akan kembali menciptakan lagi manusia yang baru. Adam yang kedua. Apakah demikian? Tidak. Lihat ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia adalah kemampuan ilahi. Kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang nyata dalam hidup manusia. Jadi, kalau saudara menerima kasih karunia, berarti saudara menerima satu kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Dan itu menjadi milikmu. Dan sehingga engkau bisa melakukan perjalanan kehidupanmu dengan cara yang berbeda. Kemudian dikatakan di ayat 13-nya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Karena Nuh mendapat kasih karunia. Nuh menjalankan kehidupannya tidak seperti manusia yang lainnya. Ini yang didapati oleh Allah. Karena Nuh menerima kasih karunia daripada Allah. Mendapatkan kasih karunia dari Allah. Saya mau beritahu pada saudara. Kasih karunia Allah ini. Itu diberikan, dianugerahkan kepada setiap manusia. Tetapi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah dengan kehendak bebas. Dia mau menerima kasih karunia itu, kemampuan Allah itu untuk hidupnya, atau dia mau menjalankan hidupnya dengan kekuatan dirinya sendiri. Di ayat yang ke-13-nya dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kalau saudara baca ayat ini, keluar dari mulut Allah dan ditulis, maka Nuh juga termasuk yang dihukum. Itu artinya. Tetapi ayat ini menulis demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Berarti Nuh perkecualian. Karena dia beritahukan itu kepada Nuh. Jadi manusia di sini, makhluk di sini adalah di luar kehidupannya Nuh. Selain kehidupannya Nuh. Oh, luar biasa. Saudara bisa lihat, Allah memperingatkan. Dia beritahu waktunya. Dia telah menentukan waktunya. Bukankah The Message Bible mengatakan the whole story? Dia akan menceritakan seluruh kejadiannya. Saya ingin supaya saudara bisa melihat.
Kejadian 7. Ayat 11. Perhatikan ini. Pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua. Pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Bukankah Allah menentukan tanggalnya? Bukan mengapa disesuaikan dengan dipakai menurut usia Nuh. Bahkan disebutkan bulannya sampai harinya terbelahlah, turunlah hujan meliputi bumi. Mulailah penghukuman Allah. Pertanyaan buat kita, mengapa sejak Allah berfirman di Kejadian 6 ayat 13, dia akan menghukum bumi. Dia meminta, dia menyuruh, memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera bagi dia dan bagi keluarganya. Luar biasa apa yang disebutkan oleh The Message Bible. Tolong ditayangkan lagi bagian daripada The Message Bible ini. Dikatakan the fact, faktanya. The fact is God the Master does nothing without first telling his prophet the whole story. Faktanya adalah Tuhan sang pemimpin atau jagoan yang berkuasa tidak melakukan apapun tanpa terlebih dahulu menceritakan seluruh kejadian yang akan terjadi kepada para nabinya. Jadi saudara bisa melihat yang saya sebutkan dengan spiritual timing itu, kapan Allah melakukan itu? Itu disesuaikan dengan apa? Itu selaras dengan, itu adalah ada pada jalan daripada langkah-langkah hidupnya Nuh. Nuh tahu, dia mulai membangun papan pertama. Dia berada pada kisah. Seluruh kisah. Sampai pada hari penghukuman. Wah, luar biasa saudara. Itu baru tentang Nuh. Saudara bisa lihat. Abram dan Lot telah mendengar dari Tuhan tentang kehancuran Sodom di masa yang akan datang. Dia telah mendengarkan. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18. Mulai ayat 17. Perhatikan ini. Berfikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Wow. Dia harus menceritakan sebelum dia lakukan. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Allah harus menceritakan itu kepada Abraham. Waktu yang tepat. Saat yang tepat. Saudara tahu kapan itu? Setelah dia selesai dengan doanya. Berdoa kepada Tuhan. Kalau kau lihat sekarang di Kejadian 19. Ayat yang ke-14. 19 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 ayat yang
Lot sekeluarga diperingatkan. Lalu kemudian ayat 14-nya, keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya akan kawin dengan kedua anak perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantu itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Lihat, Abraham, Lot, dia tahu waktunya Tuhan. Allah tidak ada yang merahasiakan apa yang dia mau lakukan kepada para hambanya. Ketika Yusuf di Mesir, Allah akan melakukan masa kekeringan selama 7 tahun kelaparan. Tetapi dia tetap beritahu kepada hambanya. Jangan saudara kira. Di Kejadian 41 ayat 30 ini dikatakan, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Itu peringatan Tuhan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Negeri yang berkelimpahan. Itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang pegang kendali. Tetapi semuanya itu diberitahukan lebih dahulu. Kepada siapa? Saya ulangi, kepada siapa diberitahukan lebih dahulu? Kepada para hambanya. Supaya umatnya tidak musnah. Kau ingatlah perkataan Yusuf. Setelah dia menyatakan siapa dirinya kepada saudara-saudaranya. Kau ingatlah apa yang dikatakan ini. Tuhan telah menyuruh aku ke sini. Mengutus aku ke sini. Supaya dikatakan. Israel. Bapa Yakub. Dan keturunannya. Tidak mengalami kepunahan. Jadi power of knowing ini juga dimiliki. Bukan hanya oleh Nuh, Abraham, Lot, Yusuf. Musa. Diberitahu Tuhan. Tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Tentang ke-10 tulah. Yang akan dia perbuat kepada Mesir. Tetapi ada 1 tulah. Dia juga akan lakukan kepada Israel. Dan Israel diperingatkan. Supaya tulah ini tidak terjadi. Maka Allah menceritakan kepada Musa. Seluruh kisah. Story. Sampai pada hari hanya. Sehingga tulah yang terakhir. Yaitu ketika Tuhan menulai Mesir dengan membunuh semua yang sulung di Mesir. Itu tidak terjadi kepada Israel. Karena apa? Karena Musa yang menerima power of knowing atau kuasa untuk mengetahui. Kuasa mengetahui itu. Itu segera meneruskannya. Menganugerahkan apa yang Tuhan anugerahkan kepada umat Israel di Mesir. Sehingga tidak satu pun. Saya ulangi. Tidak satu pun. Daripada orang Israel. Yang kena penghukuman Tuhan. Dibunuh semua yang sulung. Yunus, saudara bisa lihat. Diberitahu tentang rencana Allah. Untuk menunggang balikan Niniwe. Yunus mengumumkan kehancuran Niniwe. Dan apa yang terjadi? Mereka bertobat. Sehingga Tuhan menunda kehancuran itu. Karena tidak mungkin Allah akan menghancurkan orang-orang yang telah bertobat. Tetapi generasi berikutnya saudara bisa baca.
Itu dari kitab Nahum. Di kitab Nahum. Tetapi generasi berikutnya. Dari bangsa Niniwe. Itu mengalami kemunduran lagi. Dan kembali kepada kejahatan yang sangat ekstrim. Maka Nahum memperingatkan mereka. Jadi kalau ada di antara mereka yang berbalik. Kembali seperti pada masa Yunus. Maka mereka tidak masuk pada penghukuman. Mengapa mereka tidak masuk penghukuman? Karena mereka menerima juga anugerah. Dari ucapan sang nabi ini. Yang berasal dari Allah. Yang disebut dengan kuasa mengetahui. Saudara bisa baca lagi lebih lanjut lagi tentang kitab Amos. Di Amos 1 dan Amos 2. Amos berbicara tentang kejantuan bangsa-bangsa. Syria, Filistia, Tirus, Edom, Amon, Moab, Yehuda, dan Israel. Jadi berbagai para nabi yang menerima anugerah power of knowing. Kita tidak perlu. Berbagai nabi itu mereka telah diberitahu secara rinci tentang peristiwa, waktu. Semuanya itu kalau saudara lihat, apa yang diberitakan oleh Amos, apa yang diberitakan oleh Yesaya, apa yang diberitakan oleh Yehezkiel, Jeremia. Semua itu tentang hubungan dengan orang-orang penawanan daripada umat pilihan. Peringatan itu dipakai oleh Allah sebagai waktu penghukuman. Tetapi umat Tuhan, meskipun mereka dihukum, dibuang kepada tempat pembuangan Babel selama 70 tahun lamanya. Allah tidak bisa membatalkan penghukuman itu. Tetapi umat Tuhan yang diberitahu tentang penghukuman itu. Mereka memiliki sekarang kuasa mengetahui. Sehingga mereka berada di satu posisi. Mereka tetap tidak termasuk yang dihukum. Walaupun mereka ada dalam pembuangan di Babel. Sehingga pada suatu hari, Daniel melihat dalam kitab Yeremia. Waktunya telah genap 70 tahun. Maka Daniel berdoa. Karena Daniel memiliki rahasianya Allah. Yang tidak diketahui oleh banyak orang. Yang tidak diketahui oleh hampir seluruh Israel. Yang ada di pembuangan Babel. Bahwa Allah akan mengakhirinya. Bahwa dia akan segera melaksanakan. Supaya Israel kembali kepada kampung halamannya. Tanah kelahiran mereka. Negeri mereka. Di Israel. Dan ini terjadi. Daniel tidak terkejut. Amos tidak terkejut. Ezra tidak terkejut. Banyak hamba Tuhan tidak terkejut. Karena semua rencana penghukuman tersebut dilaksanakan dan tidak bisa dibatalkan atau digagalkan. Mereka tahu itu. Tapi mereka juga tahu kapan perbuatan besar Allah akan terjadi sehingga para budak ini, para tawanan ini yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Meskipun di sana ada Mordekai. Meskipun di sana ada Daniel yang mendapatkan posisi. Kedua orang ini mendapat posisi yang baik. 3 orang bersama dengan Nehemia. Tapi itu tidak cukup. Allah mau lakukan perbuatan besar. Dia beritahu waktunya. Dia tunjukkan kapan akan dilakukan. Dia tunjukkan apa yang dia akan lakukan. Dia beritahu setelah 70 tahun kepada Nabi Yeremia, bangsanya akan kembali ke tanah Yudea. Dan itu terjadi.
Begitu juga dengan Kristus. Kristus telah dinubuatkan di seluruh perjanjian lama. Dari Kejadian sampai Maleaki. Hal yang sama dalam penggenapannya. Tidak bisa dihindarkan, itu yang saya bilang. Siapapun yang memerintah. Kaisar Agustus dengan kekuasaan yang luar biasa besarnya. Kalau begitu, saudara dan saya, lihat apa yang Yesus katakan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Peringatan Yesus dan para nabi mengenai masa yang akan datang. Menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, semakin dekat akhirnya, semua bangsa di bumi ini akan berbalik kepada Tuhan. Walaupun dimulai dari bangsa Israel. Mulai dari zaman Yesus. Allah telah memperingatkan itu. Karena Yesus memiliki power of knowing. Ataupun kuasa mengetahui. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kapan dia akan lakukan itu? Seluruh kejadian. Sampai kepada hari-hanya. Waktunya. Dia buat umatnya. Untuk mengetahuinya. Sebab dengan umatnya mengetahuinya. Makanya umatnya. Akan seperti Nuh. Menjadi perjalanan hidup mereka. Itu menjadi waktu detik-detik. Ataupun menit-menit. Ataupun jam-jam. Ataupun hari demi hari-hari. Sampai kepada hari-hanya. Saudara mengerti sekarang. Saudara adalah waktunya. Jam bagi Tuhan. Hanya apabila engkau berada di satu posisi rohani. Yang disebut adalah engkau menerima. Kuasa mengetahui. Atau power of knowing. Kita kembali lagi kepada Amos. Amos 3. Ayat 7. Kalau kau baca. Di Message Bible ataupun di ERV. Atau di Amplified Classic Bible. Tolong ditayangkan. Di situ dikatakan, surely the Lord God will do nothing without revealing His secret to His servants, the prophets. Sesungguhnya Tuhan Allah tidak akan berbuat apa-apa tanpa mengungkapkan, menyingkapkan rahasianya kepada para hamba, kepada hamba-hambanya, para nabi. Kalau dalam Message Bible engkau gabungkan, ada ungkapan tentang the whole story, seluruh kejadian yang akan terjadi. Engkau gabungkan dengan Amplified Classic Bible tadi, ini menunjukkan. Ulangi. Sebelum kita berdoa. Ini menunjukkan bahwa rencana dan tujuannya akan digenapi. Termasuk penghakiman, penghukuman, dan penyelamatan dia. Terhadap umatnya. Terhadap orang-orang yang berbalik kehidupannya. Jadi kata the whole story, seluruh kejadian akan terjadi. Berarti dia tulis, dia singkapkan, dia ungkapkan rencananya secara detail. Langkah demi langkah. Dan dia tunjukkan kepada saudara dan saya. Targetnya, tujuannya. Kalau bisa dikatakan klimaksnya. Jadi tidak ada yang rahasia bagi umatnya. Tentang rencana Allah. Tujuan Allah.
Banyak orang hanya mengatakan, kita harus tahu rencana Allah. Tapi kalau ditanya orang tersebut, apa rencana Allah? Apa tujuan Allah? Dia hanya menebak-nebak. Banyak orang hidup seperti itu. Tetapi dikatakan kepada para hambanya, Allah akan menyingkapkan rahasia. Mengapa disebut rahasia? Saya ulangi, mengapa disebut rahasia? Iblis bisa mendengar. Orang lain, seluruh makhluk yang lain bisa mendengar. Tetapi mereka hanya bisa mendengar kalimat demi kalimatnya. Tetapi mereka tidak memiliki hikmat Allah. Bagaimana itu bisa terwujud? Dan siapa yang akan mewujudkannya? Jadi, menurut Amos 3 ayat 7, semua rahasia yang makhluk lain tidak paham, hanya mendengarkan kalimatnya, tapi terus mengorek-orek apa maksudnya, bagaimana hikmat sampai kepada ini. Mereka tidak bisa sampai. Jadi menurut Amos 3 ayat 7, semua rahasia itu akan diungkapkan kepada saudara. Pagi hari ini, terimalah anugerah ini. Allah menganugerahkan kepada saudara. Karena Allah berkehendak. Karena Allah menginginkan supaya saudara hidup dalam kemenangannya Allah. Jadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah senjata yang mematikan dan menghentikan seluruh upaya musuh untuk menggagalkan rencana dan tujuan Tuhan melalui diri saudara. Sehingga musuh tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri saudara. Jadi saudara akan mengetahui rencana kehendaknya dan tujuannya yang sempurna itu. Kalau saudara sama seperti makhluk yang lain, tetapi itu menjadi rahasia, maka saya katakan itu persoalan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami banyak kegagalan, banyak penundaan. Jalanmu akan terseok-seok. Karena engkau berada di satu posisi sama seperti musuhmu, sama seperti iblis, sama seperti makhluk lain. Bahwa itu tetap rahasia, bahwa itu tetap misteri. Saudara tahu misteri itu, tapi saudara tidak tersingkap, tidak terungkap misteri itu. Pagi hari ini, terima anugerah itu. Apa yang kau dengar, bahwa Allah berkeinginan rahasianya itu tersingkap. Ketika rahasia itu tersingkap, disitulah engkau telah menerima anugerah power of knowing. Saudara telah menerima kuasa mengetahui. Saudara berada di posisi seperti Allah. Tahu apa yang akan terjadi. Sama seperti itu juga. Kita sudah baca di Kejadian 18 tadi. Allah berpikir, ayat 17. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abram apa yang hendak kulakukan ini? Kenapa
Allah tidak mau menyembunyikan Abraham. Karena ayat 18 ini kata, bukankah sesungguhnya Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar? Ini tujuan Allah. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi Abraham. Makanya Abraham menerima power of knowing. Kuasa untuk mengetahui apa yang Allah mau lakukan. Allah tidak menyembunyikan itu. Sebab apa? Sebab Abraham sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Ini yang disebut the whole story. Dalam rencana Tuhan. Rencana kehendaknya. Dan tujuan Tuhan yang sempurna itu. Dikatakan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana? Ini tujuan Tuhan. Serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saudara tahu berapa kali saya dengar dari Papa Jonathan, Dr. Jonathan David, Bapak rohani saya. Kadang-kala tanpa penjelasan, power of knowing itu adalah kuasa yang luar biasa sekali. Yang patut dimiliki oleh saudara. Saya ingin saudara membandingkan. Dalam Efesus pasal yang ke-6. Mulai ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Wah, terlalu banyak yang bisa menghalangi perjalanan hidup rohani saudara. Sebab itulah ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini semua supaya kamu dapat mengadakan perlawanan kepada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Dia minta kita untuk berdiri tegap. Berikat pinggang ke kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tapi tidak bisa meluluh lantakan si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Kalau engkau bisa lihat dia. Mulai dari ayat yang kelima ini. Ayat yang ke-13. Sebab itu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Bisa melawan. Pada hari yang jahat ini. Dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apakah engkau bisa menghentikan peperangan itu? Engkau hanya bisa dijanjikan oleh Tuhan. Engkau hanya bisa berdiri. Tegap. Engkau tidak terkalahkan. Tapi bagaimana supaya engkau bisa berada di posisi kemenangannya Allah? Engkau harus memiliki satu kuasa yang baru. Kuasa ini sangat penting sekali. Kuasa ini dimiliki oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Saya katakan kuasa ini dimiliki oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus tahu kemana dia harus bergerak. Dia tahu kapan itu akan terjadi. Dialah menjadi sumber penggenapan, kekuatan penggenapan itu. Itu sebabnya hari ini ketika engkau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Dia menawarkan kepada saudara. Saya ulangi, dia menawarkan kepada saudara. Kuasa yang dimiliki oleh dirinya. Yaitu power of knowing. Atau kuasa untuk mengetahui. Yesus mengatakan hal yang sama kepada para muridnya. Karena Yesus melihat para muridnya ini. Dia melihat kepada Petrus. Dia melihat kepada ke-11 murid yang lainnya. Pada waktu dia memandangnya.
Dia melihat mereka. Di dalam mereka. Yesus melihat bangsa-bangsa. Rencana Allah tergenapi. Sama seperti kepada Abraham. Allah tidak mau menyembunyikan rahasia. Dia memberitahukan apa yang dia mau kerjakan. Apa yang Allah mau kerjakan. Bukan apa yang iblis mau kerjakan. Bukan apa yang para malaikat akan kerjakan. Tapi Allah akan kerjakan. Karena Abraham, dia lihat bergerak kepada tujuannya. Allah melihat dalam diri Abraham bangsa yang besar. Berkuasa. Bahkan segala bangsa ada di dalamnya. Itu mendapat berkat di dalam Abraham. Makanya Allah tidak menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak dilakukannya itu. Itu juga yang dilakukan Yesus kepada para muridnya. Matius 13. Yesus mengucapkan satu rahasia tentang apa yang Allah mau kerjakan. Perbuatannya besar. Kepada semua umat manusia. Dia memberitakan tentang perumpamaan penabur. Dia mengatakan kepada orang lain. Mari kita lihat dari ayat yang ke 10. Maka datanglah murid-muridnya itu. Dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan, dalam misteri, dalam rahasia. Yang sulit dipahami. Tidak bisa dipahami. Jawab Yesus. Ini sama seperti ucapannya Allah Bapa tentang Abraham. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Jadi power of knowing tidak diberikan kepada semua orang. Allah menyelidiki dalam dirimu. Apakah engkau sedang berjalan sebagai orang pilihan Allah? Saya ulangi, sebagai orang pilihan Allah. Sedang berjalan dalam rencana kehendaknya. Dan kepada tujuannya Allah yang sempurna itu. Kalau engkau didapati oleh Allah sedang bergerak kepada hal itu, maka Allah akan menganugerahkan power of knowing. Sama seperti Yesus menganugerahkan power of knowing yang dia terima daripada Allah kepada para muridnya. Sehingga tidak ada yang menjadi rahasia buat mereka. Ketika buktinya bahwa Yesus telah menganugerahkan power of knowing ataupun kuasa mengetahui rahasia Allah kepada para muridnya, makanya dikatakan karena siapa yang mempunyai rencana Allah, mempunyai panggilan Allah, mempunyai tujuan Allah, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Akan diberi power of knowing. Sehingga tahu, sehingga engkau bisa berjalan kepada the whole story, seluruh kejadian, seluruh kisah. Kau menjadi waktu bagi Allah. Tetapi katakan ayat 12 ini, siapa yang tidak mempunyai rencana Allah itu, mempunyai tujuan Allah itu, mempunyai kehendak Allah itu, mereka hanya mempunyai rencananya, kehidupan mereka masing-masing, kehendak mereka masing-masing. Apapun juga yang ada padanya,
akan diambil daripadanya. Akan menjadi nol. Maka rahasia Allah tetap menjadi rahasia. Tidak berubah bagi orang-orang. Itulah sebabnya kata Yesus di ayat 13. Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Maka itu disebut rahasia. Mereka disamakan. Saya ulangi. Mereka disamakan dengan iblis. Tidak tahu. Makanya dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Genap firman Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara tentang kebenaran ini. Yesaya ditaruh firman-Nya pada mulutnya. Supaya orang yang mendengarnya. Mendengar tapi tidak mengerti. Melihat tapi tidak menanggap. Tidak bisa merespon. Itu kuasa firman Tuhan. Tetapi buat saudara yang telah memiliki rencana Allah. Tujuan Allah. Kehendak Allah. Kepada saudara. Lain. Bukan pada masanya. Yesaya yang dimaksudkan itu. Tapi kepada saudara. Berlakulah apa yang Yesus katakan. Kepada kamu istimewa. Kepadamu kuberikan anugerah untuk mengetahui. Mari kita lihat. Kepadamu diberi karunia. Ayat 11. Untuk mengetahui. Berarti ada suatu kuasa untuk mengetahui. Dianugerahkan dulu. Kemampuan kepada saudara untuk mengetahui. Rahasia kerajaan sorga. Makanya pada zaman Yesaya. Yesus juga mengutip keadaan itu. Matius 13 ayat 15. Mereka tetap mendengarkan firman Tuhan. Tapi firman itu membuat mereka di ayat 15-nya. Sebab hati bangsa ini telah mendapat. Telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Yesus kemudian mengakhirinya dengan kalimat seperti ini. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu. Karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kau melihat apa yang Tuhan melakukan. Kau mendengar kapan waktunya. Sebab aku berkata kepadamu, ayat 17. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Lihat, sesungguhnya banyak nabi. Ini bukan nabi palsu. Nabi. Sungguh banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Tetapi tidak mendengarnya. Oh, betapa istimewanya. Kenapa Yesus mengucapkan seperti ini? Engkau hidup di zaman yang sangat istimewa. Yesaya, dia dengar dari Tuhan. Tentang penghukuman nanti. Yang ada pada zaman saudara dan saya. Dia hanya bisa melihat. Tetapi sebenarnya tidak bisa memahami. Kenapa itu? Kenapa dia bisa melihat tapi kenapa itu terjadi? Pada masa saudara, bukan pada masanya. Wah, luar biasa saudara. Hari ini terimalah anugerah itu. Allah menghendaki. Saya ulangi, Allah berkeinginan. Menurut Amos 3, ayat 7 dan ayat 8. Allah berkehendak supaya saudara menerima power of knowing. Supaya saudara menerima kuasa mengetahui, kemampuan mengetahui
Apa yang akan Tuhan lakukan? Dan kapan akan Tuhan lakukan itu? Allah berfirman. Dia mengatakan, jangan engkau berikan barangmu yang kudus Matius 7 ayat 6. Barangmu yang kudus kepada anjing. Dia melarang kita memberikan itu. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu, hal yang berharga, kepada babi. Hal yang berharga dalam hidupmu adalah engkau tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Dan hanya Dia yang bisa melakukannya. Dan engkau tahu kapan itu akan terjadi. Jangan kau berikan ini kepada anjing dan kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak engkau, menyerang engkau. Banyak orang mengatakan, kamu tuh tahu seperti Tuhan. Dengarkan saya. Kalau ada orang yang berkata seperti ini kepada, saya tahu. Saya lihat dari matamu. Kau tuh begini. Jangan percayai. Orang tersebut belum tentu memiliki power of knowing. Karena power of knowing tidak bertujuan untuk menghakimi setiap orang. Untuk menghakimi manusia. Power of knowing Tuhan anugerahkan kepada hidup saudara. Kuasa untuk mengetahui Tuhan anugerahkan kepada hidup saudara. Dengan tujuan saudara bisa dipakai oleh Dia mempersiapkan umatnya. Mempersiapkan yang lain. Sebelum Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Yang hanya Dia saja bisa melakukan perbuatan itu. Dengan kata lain, memasukkan setiap orang kepada masa dan waktu penggenapan. Itu tujuan Allah. Bukan untuk menghakimi orang lain. Ada banyak orang. Kadang-kadang melihat dari wajah orang. Kamu begini. Saya tahu kamu berbohong. Saudara, jangan. Itu bukan power of knowing. Itu namanya power no knowing. Itu namanya sama saya kuasa tidak tahu. Hanya menebak. Hanya menganalisa secara psikologis. Saya ulangi, hanya menganalisa secara psikologis. Engkau tidak diminta oleh Tuhan untuk menerima anugerah itu. Karena itu buatan dunia. Buatan si jahat. Sebelum kita berdoa. Saudara harus tahu. Power of knowing adalah suatu posisi rohani. Kuasa ataupun kemampuan mengetahui hal-hal yang ilahi. Itu adalah suatu posisi rohani. Nuh berkenan di mata Allah. Dan dia mendapatkan kasih karunia. Abram. Karena Allah melihat rencana Allah. Itu suatu posisi. Yusuf. Dia diposisikan menjadi penyelamat. Bagi bangsanya. Dan bagi Mesir. Dan bagi seluruh dunia. Musa. Itu suatu posisi rohani. Dia bukan lagi sebagai pangeran. Di Mesir. Bukan lagi sebagai gembala. Di Midian. Tapi dia menjadi orang yang dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai masuk tanah Kanaan. Jadi itu adalah suatu posisi rohani. Terimalah anugerahnya pada hari ini. Terimalah anugerahnya. Allah berbicara banyak kepada saudara. Supaya saudara bisa menerima anugerah.
kuasa mengetahui hal-hal ilahi itu. Amin. Buka kedua belah tanganmu. Tadangkan kepada Allah. Terimalah saat ini juga. Bagi mereka yang mendengarkan, bagi kalian yang mendengarkan, apa yang Tuhan jelaskan, itu adalah isi hatinya. Dia berkeinginan supaya saudara bisa menerima kuasa untuk mengetahui ini. Power of knowing ini dalam hidupmu. Terimalah saat ini juga. Jangan biarkan engkau berjalan menurut pemikiranmu. Tapi dia ingin engkau hanya fokus kepada dia. Kepada rencana kehendaknya. Kepada tujuannya. Sehingga engkau akan menerima power of knowing. Kemampuan untuk mengetahui. The whole story. Seluruh kejadian. Bapa, anugerahi kepada mereka. Karena mereka telah engkau lepaskan firman-Mu. Yang keluar daripada mulut. Untuk menyingkapkan seluruh rahasia. Tidak lain misteri bagi hidup mereka. Bapa, anugerahilah kepada mereka pada saat ini juga. Sehingga mereka bisa berjalan dengan kekuatan yang penuh. Sehingga mereka sampai kepada waktu. Apa yang disebut dengan waktumu. Spiritual timing. Yaitu waktu saatmu. Waktu rohani yang tepat. Waktu ilahi yang tepat. Di mana engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena memang itu adalah keputusanmu sendiri. Terima kasih pada saat ini juga untuk pekerjaan rohmu. Yang membawa kami, menuntun kami untuk kami menerima anugerah. Anugerah daripada kuasa mengetahui hal-hal yang ilahi ini. Perkara-perkara yang ilahi ini. Kuasa untuk mengetahui apa yang hanya Allah saja tahu. Yaitu power of knowing. Bapa, kami bersyukur karena pekerjaan rohmu dan firmanmu. Terima kasih untuk anugerah ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.